Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang wajib kita syukurinya, yang kita hanya bisa mensyukurinya dengan mengisi kenikmatan tersebut untuk ketaatan padanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, untuk menambah ilmu kita, yang semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekeliling kita. Pada malam yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan sedikit terkait dengan kata tunjuk dekat untuk jamak perempuan, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya kata tunjuk itu ada dua macam. Ada kata tunjuk yang menunjukkan dekat, ada juga kata tunjuk yang menunjukkan jauh. Kata tunjuk yang menunjukkan dekat adalah untuk digunakan untuk hal-hal ataupun barang-barang yang ada di sekeliling kita yang mampu kita jangkau. Maka kita menggunakan kata tunjuk dekat. Adapun kata tunjuk jauh adalah kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuk barang-barang yang tidak mampu kita gapai saat itu. Dan di dalam bahasa Arab, kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh juga berbeda katanya. Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia kata tunjuk dekat kita menggunakan kata ini. Adapun kata tunjuk jauh kita menggunakan kata itu. Kata tunjuk itu juga dibagi menjadi jumlahnya, jumlah yang ditunjuk. Jika yang ditunjuk itu tunggal ataupun menunjukkan satu, mufrad, maka kata tunjuknya pun ikut tunggal. Dan apabila yang ditunjuk itu adalah isim yang menunjukkan banyak, menunjukkan jumlahnya jamak ataupun banyak, maka kata tunjuknya pun menggunakan kata tunjuk yang banyak. Begitu juga nanti kita akan pelajari kata tunjuk untuk yang menunjukkan dua. Namun untuk saat ini kita fokuskan untuk mempelajari kata tunjuk yang menunjukkan tunggal dan yang menunjukkan jamak ataupun banyak. Dan itu juga dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kata tunjuk dekat menggunakan kata haza. Adapun untuk perempuan menggunakan kata hadhihi. Adapun ketika banyak, laki-laki ataupun perempuan sama menggunakan kata haula'i. Sama-sama menggunakan kata haula'i. Haula'i digunakan untuk
jamak ataupun menunjukkan banyak, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kita bahas kembali latihan-latihan yang kemarin sempat terlewat ataupun belum selesai kita bahas. Kita lanjutkan di latihan 4, kemudian kita lanjutkan nanti latihan 5, latihan 6, baru setelah itu kita akan masuk pembahasan terkait dengan kata tunjuk jauh, entah itu untuk laki-laki ataupun perempuan, jamak. Kata tunjuk jauh untuk jamak. Kita masuk terlebih dahulu di latihan 4. Di mana di latihan 4 ini kita disuguhi dengan suatu latihan, suatu pertanyaan yang mana kita diminta untuk melengkapi titik-titik yang ada dengan kata tunjuk yang sesuai. Jika memang isim ataupun yang ditunjuk, isim yang ditunjuk itu tunggal, maka kata tunjuknya pun tunggal. Jika isim yang ditunjuk itu jamak, maka kata tunjuknya pun jamak. Jika isim yang ditunjuk itu tunggal perempuan, maka menggunakan kata tunjuk tunggal perempuan. Dan begitu juga ketika yang ditunjuk adalah isim tunggal laki-laki, maka menggunakan kata tunjuk tunggal laki-laki. Contohnya, di nomor 1 ada kata akhi. Akhi artinya adalah saudara laki-lakiku. Di sini ada ya-nya. Otomatis dia ada dhamir ana ataupun dhamir yang menunjukkan saya. Akhi artinya saudara laki-lakiku. Saudara laki-lakiku. Akhun berarti dia adalah tunggal laki-laki. Jika tunggal laki-laki, maka kata tunjuknya kita menggunakan kata hadza. Maka jawabannya adalah hadza akhi. Dan jawaban yang salah jika kita menggunakan kata hadhihi akhi, karena akhi adalah isim laki-laki. Jika isimnya laki-laki, maka kata tunjuknya juga laki-laki, yaitu hadza, bukan menggunakan kata hadhihi. Selanjutnya yang nomor 2 baru menggunakan kata hadhihi, karena yang ditunjuk adalah perempuan, isim perempuan. Ukhti, ukhti yang bermakna saudariku atau saudara laki-laki, saudara perempuanku. Saudara perempuanku. Hadhihi ukhti. Begitu juga nomor 3, di sini ada kata rijalun. Rijalun di sini adalah kata jamak, yang mana mufradnya adalah rajulun. Mufradnya atau kata tunggalnya adalah rajulun. Maka jika dia jamak, maka kata tunjuknya pun menggunakan kata jamak. Dan di sini dia jamak laki-laki. Dan ketika jamak, sebagaimana tadi sudah kita singgung, ketika isim tersebut jamak, maka kata tunjuknya sama untuk laki-laki dan perempuan, yaitu menggunakan kata haulai. Jika memang kata tunjuk tersebut menunjukkan dekat, maka menggunakan kata haulai. Haulair rijalu. Haulair rijalu. Jadi nomor 1 tadi hadza akhi, nomor 2 hadhihi ukhti, dan yang terakhir nomor 3 haulai rijalu. Haulai rijalun. Baik. Itu tadi contoh pengerjaan di latihan 4 ini. Baik, seperti biasa kami buka kesempatan partisipasinya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada ataupun ingin mencoba menjawab soal-soal yang ada, tidak perlu takut salah, silahkan bisa angkat tangannya. Karena di sini ada beberapa soal dan kita malam hari ini insya Allah akan lebih
mentitik beratkan nanti di penjelasan kata tunjuk jauh, maka untuk menyingkat waktu saya minta satu orang menjawab 2 soal langsung. Baik, silahkan dimulai dari Pak Sutrisno nomor 4 dan nomor 5. Haula'i mudarisuna. Baik. Hadihi tolibatu. Baik. Tolong diberikan alasan kenapa menggunakan haula'i, kenapa menggunakan hadhihi. Karena haula'i karena itu jamak. Mudarisuna itu para guru. Iya. Kalau hadihi karena dia itu tolibat itu seorang pelajar perempuan. Tolibat ini jamak atau mufrad? Ini tolibat itu mufrad. Bedanya dengan yang nomor 8 Nomor bawahnya. 888. Bawahnya. Bawahnya itu perempuan. Kalau yang nomor 5 perempuan juga, sama-sama perempuan. Betul. Ini Dua-duanya sama-sama perempuan. Terus apakah dua-duanya mufrad? yang nomor 5 itu jamak. Jamak. Jadi tolibat dia jamak bukan mufrad. Jadi jawabannya apa yang tepat? Haula'i Tolibat. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno. Nomor 4, haula'i mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna. Karena memang mudarrisuna jamak dari kata mudarrisun. Mudarrisun jamaknya mudarrisuna. Kemudian talibatun ini juga jamak. Mufradnya talibatun. Talibatun. Hanya sedikit saja ya, perbedaan antara mufrad dan jamaknya. Talibatun dan talibatun. Bedanya silakan dilihat nomor 4 dan nomor 5 dan nomor 8 atas bawah itu dilihat kalimatnya hampir mirip. Satunya mufrad, satunya jamak. Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Pak Zamri nomor 6 dan nomor 7 silakan. Bismillah. Hazihi ummi. Haza abi. Baik. Kenapa menggunakan hadhihi ummi dan kenapa menggunakan hadza abi? Ini ummi kata penunjuk, yang ditunjuk itu perempuan. Ummi, ibuku. Dan yang nomor 6, yang ditunjuk itu laki-laki, abi, ayahku. Dari ummi dan abi, apakah mereka bukan jamak? Ummi Jamak atau mufrad dia? Mufrad, ummi. Mufrad. Jamaknya apa? Ummi. Ada yang tahu jamaknya? Ummahat. Ummah. Ummun jamaknya ummahat. Di sini ada nggak? Di atasnya. Oh, tidak ada. Ummun, ummahat. Jadi ummahat itu para ibu. Ya, jika Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata ummahat itu artinya para ibu. Jamak dari kata ummun. Kalau abi jamaknya apa? Pak Zamri, ada yang tahu? Atau mungkin temannya yang lain? Abun? Abun. Jika ummun, ummahat. Kalau abun, apa? Ummu Fikrin? Aba. Abun jamaknya aba. Abaun. Abaun. Habaun. Abun jamaknya abaun. Hadhihi ummi, hadza abi. Kalau ummun, ummahat nanti menggunakan haula jika ummahat. Namun di sini ummi. Begitu juga abun jika menggunakan aba maka nanti menggunakan jamak. Namun di sini mufrad maka menggunakan hadza. Hadza abi. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya silakan Pak Nur Rahman nomor 8 dan 9.
طيب أستاذ بارك الله فيك. هذه طالبات، هؤلاء طبيبات. Baik. Kenapa menggunakan hadhihi talibatun dan kenapa menggunakan haula'i tabibat? Yang 8 karena isim yang ditunjuk itu berbentuk mufrad, sedangkan yang kedua Mufrad, isim muannas atau mudzakkar? Laki-laki atau perempuan? muannas. Di situ ada ciri-ciri tak marbutoh, maka dihukum muannas. Muannas. Baik. Nomor 9. Jamak. Nomor 9, jamak atau mufrad? Jamak Ustaz. Jamak. Mufradnya apa? Tabibun. Tabibun. Baik. Tabibat, jamaknya bukan tabibun, namun tabibatun. Tabibatun. Karena dia ibu dokter, para dokter perempuan. Ya. Tabibat, jamak dari tabibatun. Kalau tabibun, jamaknya atibbaun. Atibbaun, jamak dari tabibun. Kalau tabibat, mufradnya tabibatun. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Talibatun menggunakan kata hadhihi. Hadhihi talibatun. Kemudian nomor 9, haula'i tabibatun. Baik. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 10. Silahkan Ummu Fikril. Haula'i tujjarun. Ini para Haula'i pedagang. tujjarun. Ini tujjarun mufrad atau jamak Ummu Fikril? Jamak muzakkar. Jamak mudzakkar. Muzakkar. Mufradnya apa? Tajirun. Tajirun. Baik. Tajirun itu untuk laki-laki atau perempuan? Ummu Fikril. Laki-laki Ustaz. Kalau perempuannya? Tajiratun. Tajiratun. Baik. Barakallahu fikum. Tajirun wa tajirah. Tujjarun jamak dari tajirun dan tajiratun. Ya. Maka menggunakan kata haula'i tujjarun. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Selanjutnya kita beranjak ke latihan 5. Di mana latihan 5 ini kita diminta untuk meletakkan meletakkan dhamir-dhamir yang sesuai. Meletakkan dhamir yang sesuai. Di mana di sini ada suatu kalimat. Kemudian yang ditanyakan suatu pertanyaan dan nanti jawabannya menggunakan kata ganti. Jawabannya menggunakan dhamir ataupun kata ganti. Sebagaimana dhamir yang sudah pernah kita pelajari di halaqah kita, ada dhamir untuk orang ketiga, itu sudah kita pelajari, orang ketiga laki-laki tunggal, orang ketiga banyak laki-laki ataupun jamak laki-laki yang menunjukkan banyak. Kemudian orang ketiga perempuan tunggal dan orang ketiga perempuan banyak. Ada 4 dhamir orang ketiga yang pernah kita pelajari. Adapun orang kedua juga sudah kita pelajari 4. Orang pertama itu sudah kita pelajari 2. Di mana orang ketiga itu kita pelajari ada 4, ada tunggal laki-laki huwa, tunggal perempuan hiya, jamak laki-laki hum, dan jamak perempuan hunna. Jika yang ditanyakan adalah dhamir orang ataupun isim tunggal laki-laki, maka kata gantinya dhamirnya menggunakan tunggal laki-laki pura. Jika yang ditanyakan adalah jamak, maka jawabannya jamak. Entah itu jamak laki-laki, maka
jawabannya juga jamak laki-laki. Jika yang ditanyakan jamak perempuan, maka jawabannya pun jamak perempuan. Dan kita harus bisa mengenali apakah isim ini jamak atau tidak. Jamaknya laki-laki atau perempuan. Barakallahu fikum. Sebagaimana saya beri contoh nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, man hadzal rajulu. Man hadzal rajulu. Ar-rajulu adalah tunggal laki-laki. Maka jawabannya untuk orang ketiga tunggal laki-laki yaitu menggunakan dhamir huwa. Man hadzal rajulu huwa mudarrisuna. Huwa mudarrisuna. Siapa pria ini? Dia guru kami. Baik. Nomor 2, aina talibatu? Aina talibatu? Di mana para pelajar perempuan itu? Di mana para pelajar perempuan itu? Aina talibatu? Aina talibatu? Jika talibatu adalah jamak, dia adalah isim jamak perempuan, mufradnya talibatun, maka kata gantinya menggunakan orang ketiga jamak perempuan, yaitu hunna. Aina talibatu? Hunna fil fasli. Hunna fil fasli. Di mana para pelajar perempuan itu? Hunna fil fasli. Mereka berada di dalam kelas. Baik, barakallahu fikum. Kembali kami buka kesempatan partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian yang ingin turut menjawab dari soal-soal yang ada. Silahkan angkat tangannya. Silahkan langsung dijawab 2 soal. Silahkan nomor 3 dan 4 Ibu Lesti. Dan disampaikan alasannya. Baik, silahkan. Man haula il fityatu kunna abnaul mudarrisu. Kunna karena jamak dari fityatu yaitu mufrad dari fatatun. Baik, selanjutnya nomor 4. Ainat tulabatul jadidatu hiya Talibatul. Ainat tulabatul jadidatu. Talibatu. Ainat talibatu. Oh, talibatu. Ainat talibatul jadidatu hiya fil maktabi. Hiya karena mufrad dari talibatun. Talibatun dia mufrad. Baik. Talibatu. Bisa dilihat talibatu karena di sini juga jadidatu. Kalau tullabu atau talibatu, maka dia sifatnya jududu, bukan jadidatu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Nomor 3, man haula'il fityatu? Man haula'il fityatu? Siapa para pemudi ini? Man haula'il fityatu? Siapa para pemudi ini? Fityatun itu pemuda, Ustaz. Fityatu, dia pemuda. Jamak dari fatan. Dari dia fata, ya. Jazakumullah khairan, ya. Man haula'il fityatu? Siapa para pemuda ini? Siapa para pemuda ini? Fityatu jamak dari kata fata. Anda juga sering tertukar antara fityatu dan jamak dari perempuan, yaitu fatayat. Kalau perempuan jamaknya fatayat, kalau laki-laki fityatu. Fityatu mufradnya al-fata, kalau fatayat mufradnya fatatun. Fatatun. Man haula'il fityatu? Siapa para pemuda ini? Maka jawabannya menggunakan kata hum. Hum abna'ul mudarrisi. Kenapa? Kita bisa melihat juga apakah dia fityatu atau fatatu. Ini
jamak laki-laki atau perempuan? Dilihat dari jawabannya pun kita sudah mengetahui karena di sini adalah abnaun, bukan banatun. Kalau abnaun berarti anak laki-laki. Anak laki-laki. Hum abnaul mudarrisi. Mereka ini anak laki-lakinya Pak Guru. Mereka ini anak laki-lakinya Pak Guru. Man haula'il fityatu. Siapa para pemuda ini? Hum abnaul mudarrisi. Mereka ini anak-anak dari Pak Guru. Baik. Nomor 4, aina talibatul jadidatu? Aina talibatul jadidatu? Di mana pelajar yang baru itu, pelajar perempuan yang baru itu, dia fil maktabi. Dia fil maktabati. Dia fil maktabati. Dia karena talibatu dia adalah mufrad muannas, maka menggunakan dia kata ganti dia. Boleh masuk ke salah. Dia perempuan. Di sini Tunggal. salahnya. Boleh saya. Dia perempuan. Ujian ya, belajar. Tip. Selanjutnya, silahkan Ummu Fikril nomor 5 dan 6. Man haula innasu hum hujjajun min hum hujjajun hum hujjaju minal hindi. Hum Hujjaju hujjaju. ya. Hujjaju Hujjajun minal hindi. hujjaju ya Ustaz. Hum hujjajun minal hindi. Tanwin apa dhammah? Dhammah ya Ustaz. Dhammah Dhammah saja. saja. Hum hujjaju minal hindi. Hum hujjaju minal hindi. Oke, silahkan. Siapa para manusia ini? Mereka adalah para haji dari India. Para jamaah haji. Para jamaah haji dari India. Aina Selanjutnya. tabibatun. Aina tabibatu. Kunna fi mustashfal wiladati. Di mana Fi mustashfal wilad. di mana para dokter-dokter perempuan itu? Para Mereka dokter, ya. para dokter. Kalau sudah kata para nggak usah diganti, Iya. diulang lagi dokter-dokter ya. Iya. Pengulangan yang Para dokter perempuan Ya. itu atau mereka dokter-dokter di perempuan. rumah- Ya. Mereka di rumah sakit bersalin. Ya, mereka berada di rumah sakit bersalin. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikrin. Man haula'in nasu? Siapa para manusia ini? Siapa manusia ini? Para manusia ini. Hum hujjajun minal hindi. Hum hujjajun minal hindi. Mereka ini para jamaah dari India. Kenapa menggunakan hum? Karena an-nasu ini adalah jamak. Sejatinya an-nasu tidak memiliki mufrad. Namun dikaitkan mufradnya adalah al-insan. Al-insan itu mufradnya dari an-nas. An-nas itu jamak. An-nas kata jamak, nanti mufradnya jika yang ingin mendapatkan makna yang sama yaitu al-insan. Al-insan itu mufrad, kalau an-nas itu jamak. Selanjutnya nomor 6, ainat tabibatu, di mana para dokter perempuan, di mana para dokter perempuan itu hunna fi mustashfal wiladah. Mereka berada di rumah sakit bersalin. Kenapa hunna? Karena tabibat dia adalah jamak dari kata tabibatun. Tabibatun. Oke. Selanjutnya silahkan Pak Sutrisno nomor 78. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika Min baitika. Oke. huwa ibnu akhi. Ya, kenapa menggunakan huwa? Karena itu mufrad
laki-laki. Mana yang ditunjuk itu siapa? Kata Yang apa yang ditunjuk? anak laki-laki. Apa? Anak Yang laki-laki. ditunjuk? Enggak, yang ditunjuk katanya apa? Haza waladu. Al-waladunya. Al-waladu. Ya. Al-waladu diganti, kata gantinya menggunakan kata huwa, karena al-waladu adalah isim tunggal laki-laki. Nomor 8, silakan Pak Sutrisno. Min aina haula'i duyuf? Di mana mereka, dari mana mereka para tamu? Dari mana para tamu ini? Dari mana para tamu ini? Minar Riyad. Minar Riyad. Dari taman. Riyad apa artinya? Mereka dari Riyad, kota Riyad. Kota Riyad saya. Minar Riyad. Mereka berasal dari kota Riyad. Riyad. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Siapa anak laki-laki yang keluar? Anak laki-laki ini yang keluar dari rumahmu. Huwa ibnu akhi. Dia adalah anak saudaraku. Min aina haula'i dzuyufu? Hum minar riyadhi. Mereka dari mana para tamu ini? Hum minar riyadh. Mereka dari Riyadh. Kenapa tadi menggunakan huwa? Karena al-waladu tadi sudah disampaikan, dia adalah isim mufrad mudzakkar, ataupun dia isim mufrad yang menunjukkan laki-laki. Dan bawahnya menggunakan hum karena dzuyufu, para tamu, ini adalah jamak. Mufradnya adalah kata dhaifun. Dhaifun. Baik. Selanjutnya silakan Pak Zamri, nomor 9, 10. Bismillah. Min aina haula'il mumarridatu? Hunna minal Filipin. Hunna minal Filipin. Man hazihil fatatu? Hiya bintul mudarrisatu. Bintul mudarrisati. Bintul mudarrisati. Nomor 9 tadi menggunakan hiya. Kenapa menggunakan hunna? Kenapa menggunakan hunna? Hunna karena menunjukkan jamak muannas. Jamak muannas, mumarridatu. Mufradnya apa? Mufradnya mumarridatun. Mumarridatun. Mumarridatun mufrad, jamaknya mumarridatu. Selanjutnya Pak kenapa menggunakan hiya? Hiya karena menunjukkan mufrad muannas. Mufrad muannas. Maka menggunakan hiya. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Min aina haula'il mumarridatu? Dari mana para perawat perempuan itu? Para perawat perempuan ini. Hunna min Filipin. Mereka dari Filipina. Man hadzal fatatu? Man hadzal fatatu? Siapa pemudi ini? Hiya bintul mudarrisi. Dia anak perempuannya Pak Guru. Hiya karena fatatun mufrad, tunggal perempuan. Kamu menggunakan kata hiya. Adapun tadi mumarridat, jamak dari kata mumarridatun, dia adalah jamak untuk perempuan. Maka kata gantinya menggunakan hunna. Sampai di sini ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan mungkin? Silahkan. Jika ada yang ketinggalan atau belum paham, langsung ditanyakan saja. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 6, latihan terakhir dari
bab kita sebelum kita beranjak ke kata tunjuk jauh, di kata tunjuk dekat. Hati jam'ul asma'il atiyati. Datangkan jamak dari isim-isim berikut ini. Baik. Untuk nomor 6 ini mungkin saya bacakan saja sekaligus saya carikan tulisannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu tulisannya atau belum tahu jawabannya bisa disiapkan penanya. Hati jam'ul asma'il atiyati. Datangkan jamak dari isim-isim berikut ini. Ukhtun jamaknya akhawatun. Ukhtun jamaknya akhawatun. Di sini ada ukhtun akhawatun di nomor 1 bagian latihan 1 bagian 6, nomor 6. Akhawatun, ukhtun akhawatun. Selanjutnya setelah ukhtun di sini ada bintun. Bintun di sana jamaknya adalah banatun. Banatun. Tulisannya banatun sebagaimana di nomor latihan 1 di contoh latihan 1. Banatun. Bintun banatun. Bintun banatun. Selanjutnya muslimatun. Muslimatun tinggal ditambahkan alif dan muslimatun ditambahkan alif dan ta. Muslimatu. Muslimatu. Tulisannya seperti ini. Muslimatun, muslimatu. Ya. Sebagaimana di latihan 1 nomor 4. Muslimatu. Muslimatun, muslimatu. Selanjutnya tabibatun. Tabibatun tadi jamaknya baru kita baca yaitu tabibatu. Nomor 6 tadi. Tabibatu. Berbeda halnya dengan tabibun. Tabibun jamaknya atibba'u. Tulisannya sebagaimana di atas di latihan sebelumnya. Tabibun atibba'u. Ya, di sini. Di bagian alif latihan 1 untuk pemuzakkar tabibun atibba'u. Atibba'u. Tabibun atibba'u. Selanjutnya setelah tabibun di sini ada zaujun. Zaujun jamaknya azwaju. Zaujun azwaju. Zaujun azwaju. Carikan di atasnya tulisannya. Di sini tidak ada. Artinya kemarin ada di sini. Cuma domah Ustadz, enggak tanwin. Azwaju, iya. Ya, di sini di bawahnya ada tulisannya azwajun. Zaujun azwajun. Oh, di sini ditanwinkan. Azwajun. Ada beberapa jamak itu yang bisa ditanwinkan, ada yang tidak. Dan perlu ketelitian juga membedakan antara jamak yang ditanwinkan dan tidak. Namun kebanyakan jamak yang memang dia jamaknya asli maka dia ditanwinkan.
Zaujatun, zaujat. Zaujatun, zaujatu. Zaujatun. Zaujatun, zaujatun. Taknya jadi tak maftuhah dan ditambahkan alif sebelumnya. Alif tak berakhiran zaujun, tinggal ditambahkan alif tak jadi zaujatun. Selanjutnya fatatun, fatayatun. Fatatun jamaknya fatayat. Jamaknya fatayat. Sini ada man haula'il fatayat. Fatayat ini jamak dari fatatun. Tadi yang ketinggalan zaujun, zaujat. Zaujatun, kemudian fatatun, fatayat. Sini juga ada bawahnya. Zaujun, zaujat, bawahnya ada fatatun, fatayat. Kemudian kabiratun, jamaknya untuk yang sifat-sifat seperti ini biasanya sama. Kabirun dan kabiratun jamaknya sama, yaitu kibarun. Kibarun. Kemarin sudah kita baca, tulis bersama-sama kata kibarun. Sini. Kibarun. Kibarun. Kabiratun dan kabirun jamaknya sama, yaitu kibarun. Sebagaimana ada istilah kabirus sin, kibarus sin. Kabirus sin. Kibarus sin. Sudah lanjut usia. Kibarun. Tawilatun, tiwalun. Tawilatun, tiwalun. Sini ada tiwalun. Begitu juga saghiratun, sigharun. Saghiratun, sigharun. Jadidatun, jududun. Jadidatun sama dengan jadidun, yaitu jududun. Jududun. Akhun, akhun, ikhwanun. Sawirun apa tadi Ustaz? Gimana? Sawirun jamaknya sawiratun ya. Sigharun. Sigharun. Saghirun dan saghiratun jamaknya sigharun. Saghirun laki-laki, saghiratun perempuan, jamaknya sama sigharun. Jadi untuk sifat sebagaimana baru, besar, kecil, panjang, pendek, dan lain sebagainya, karena itu ada laki-laki dan ada perempuan, ada sifat untuk laki-laki dan sifat perempuan. Namun ketika dia jamak, jamaknya satu. Jamaknya satu sama. Jadidun dan jadidatun jamaknya jududun. Kabirun dan kabiratun jamaknya sama, yaitu kibarun. Saghirun dan saghiratun jamaknya sama, yaitu sigharun. Tawilun dan tawilatun jamaknya sama, tiwalun. Qasirun dan qasiratun jamaknya sama, kisarun. Ada tulisannya di sini. Jadi kita nyari jamak dari akhun. Akhun jamaknya ikhwanun atau ikhwatun. Jamaknya dia memiliki dua. Namun yang tertulis di sini kita pakai yang ada di sini saja. Ikhwatun. Ikhwatun. Ikhwatun itu jamak dari kata akhun. Akhun, ikhwatun. Dan beberapa ustadz kita sering dengar ceramah dari beberapa ustadz, ikhwah, ikhwani fiddin atau ikhwah, ya ikhwah sekalian. Karena beliau menggunakan kata serapan, kata ikhwah, ikhwatun. Ikhwatun itu saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, saudara-saudara, para saudara, saudara-saudara, ikhwah. Saghirun tadi sudah sigharun. Tulisannya hampir sama dengan kibarun.
sigharun, tawilun, tiwalun, tawilun, tiwalun. Oh, kita masuknya di situ. Kabiratun, kibarun, tawilatun, tiwalun, jadidatun, jududun, akhun, ikhwatun, kabirun sama kabiratun sama kibarun, jadidun dan jadidatun sama jududun. Itu untuk jamak-jamaknya. Selanjutnya kita sedikit membahas terkait dengan kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana sebelum kita masuk ke pembahasan kita, kita ingat-ingat kembali di mana di sana ada kata tunjuk jauh untuk laki-laki tunggal dan ada kata tunjuk jauh untuk perempuan tunggal. Yang mana zalika itu kata tunjuk jauh untuk laki-laki tunggal. Zalika kata tunjuk jauh untuk laki-laki tunggal. Adapun untuk perempuan tunggal yaitu tilka. Jangan sampai tertukar antara tilka dan zalika. Tilka itu laki-laki, tilka itu perempuan, zalika itu laki-laki. Zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Dan ketika mereka dijamakkan, yang tadinya mufrad menjadi jamak, maka kata tunjuknya sama, yaitu ulaika. Ulaika. Ustadz, kenapa kata tunjuk ini dekat, kata tunjuk jauh itu ketika jamak itu kenapa disamakan atau kenapa sama? Mungkin akan ada terbesit pertanyaan seperti itu. Di antara faidahnya kenapa disamakan? Ya, karena nanti ketika kita menggabungkan antara banyak laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak tertukar. Kata tunjuknya sama. Itu salah satunya. Dan tentunya itu sudah jadi ketentuan yang lazim kita ikuti yang sudah ditentukan oleh ahli bahasa. Zalika ulaika. Sebagaimana di dalam bahasa kita itu dan mereka. Ataupun itu, ya, itu. Kalau itu banyak, gimana ngerti bahasa Indonesianya? Itu banyak. Kalau ini juga banyak. Jadi zalika jamaknya ulaika. Tilka jamaknya juga ulaika. Sebagaimana di sini di halaman 81 bisa Bapak Ibu lihat halaman 81, silahkan dilihat asmaul isarati lil ba'idi. Kata tunjuk untuk yang jauh. Kata tunjuk untuk yang isim-isim yang jauh. Ada zalika mufrad ataupun tunggal, tilka tunggal juga. Zalika tunggal, tilka tunggal. Zalika untuk muzakkar ataupun untuk laki-laki, tilka untuk muannas, untuk perempuan tunggal, mufrad. Ulaika untuk jamak muzakkar. Ulaika untuk jamak muzakkar. Begitu juga untuk jamak muannas juga menggunakan ulaika. Sebagaimana di sini ulaikat tullabu, ulaikat tullabu, ulaikat tullabu dia jamak laki-laki dan jamak perempuan menggunakan ulaika. Barakallahu fikum.
Jadi ketika tunggal dia menggunakan zalika atau tilka, dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Adapun ketika jamak, ketika yang ditunjuk itu banyak, menggunakan kata ulaika. Hampir sama dengan kata tunjuk dekat. Jika tunggal menggunakan hadza dan hadhihi, jika jamak menggunakan haula. Adapun untuk yang jauh, jika tunggal menggunakan zalika dan tilka, ketika banyak menggunakan ulaika. Nah, itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana di sini contohnya, zalikat talibu, ulaikat tullabu. Karena jamak dari talibu adalah tullabu. Zalikat talibun, zalika talibun, ulaika tullabun. Begitu juga untuk perempuan, tilka talibatun, ulaika talibatun, ulaika talibatun. Contoh yang lain. Ini contoh untuk fiil. Kemarin sudah kita bahas ketika fiil bertemu dengan dhamir jamak, zahaba menjadi zahabu untuk jamak laki-laki. Zahaba, maka untuk orang ketiga laki-laki zahaba, untuk orang ketiga laki-laki tunggal, adapun untuk orang ketiga laki-laki jamak menggunakan zahabu. Hum, dhamir hum ketika bersambung dengan fiil maka ditambahkan wawu, didommahkan huruf terakhirnya dan ditambahkan wawu sukun. Berbeda halnya dengan perempuan, zahabat, dia tunggal perempuan, ketika dijamakkan menjadi zahabna atau hunna, ketika masuk ke dalam dhamir ataupun dhamir hunna masuk ke dalam fiil, maka dia menjadi zahabna. Dan ini kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya kita baca sedikit terkait dengan al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Dha'afun, dha'ifun. Ini sepertinya salah tulis. Harokatnya yang benar adalah dha'ifun. Dha'ifun dan dha'ifatun. Dha'ifun adalah lemah untuk laki-laki, dha'ifatun lemah untuk perempuan. Dha'ifun dan dha'ifatun ini sama-sama tunggal. Dha'ifun satu orang yang lemah, satu orang laki-laki yang lemah. Dha'ifatun satu orang perempuan yang lemah. Dha'ifatun. Adapun dhi'afun itu banyak. Yang lemah itu banyak, tidak hanya sedikit. Maka menggunakan kata dhi'afun. Kemudian tadi ummun jamaknya ummahat, tadi sudah kita bahas. Ummun jamaknya ummahat, tulisannya seperti ini. Abun jamaknya abaun, abun jamaknya abaun. Qawiyun jamaknya aqwiyaun. Kalau ummun dan abun sudah kita tahu artinya. Ummun ibu, abun bapak. Qawiyun jamaknya aqwiyaun. Qawiyun artinya kuat. Qawiyun jamaknya aqwiyaun artinya kuat. Alimun ulamaun. Alimun jamaknya ulama. Alimun artinya orang yang berilmu. Adapun ulama adalah orang-orang yang berilmu. Jadinya kita sekarang tahu bahwasanya ulama adalah jamak dari kata alimun yang berarti orang-orang yang berilmu. Ulamaun artinya orang-orang yang berilmu. Waduh, karo umurnya belum tentu, nggak semuanya gitu. Mungkin bisa jadi dia biasa, tapi ideal. Kita baca terlebih dahulu bacaannya, setelah itu kita artikan dan jelaskan sedikit, baru setelah untuk latihan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Haula'i
ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika rijalut tiwalu. Kowe pokoknya baru ngelairke anakmu, kowe metu saka omah kene, engko tak kei omah wis karo rewang. Karena aku sendiri Afwan Ummu Nadia. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Haula'i ikhwati ulaika asdiqai. Haula'i artinya ini, ikhwati, haula'i tadi sudah kita bahas, haula'i jamak dari kata hada, ikhwati jamak dari kata akhun, ikhwatun, akhun jamaknya ikhwatun. Jadi ikhwati artinya saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku. Wa ulaika asdiqai, dan itu ulaika jamak dari kata zalika. Nah, asdiqa ini laki-laki. Itu sahabat-sahabatku. Asdiqa jamak dari kata sadiqun. Itu para sahabat-sahabatku. Man ulaikar rijalut tiwalu. Man ulaikar rijalut tiwalu. Siapa para pria yang tinggi itu? Siapa para pria yang tinggi itu? Ulaika artinya itu. Jadinya siapa para pria yang tinggi itu? Hum atibbaun min Amrika. Hum atibbaun min Amrika. Mereka ini para dokter dari Amerika. Atibbaun jamak dari kata tabibun. Hum atibbaun min Amrika. Mereka ini para dokter dari Amerika. Man ulaikan nisa'u. Man ulaikan nisa'u. Kita lihat di sini ulaika digunakan untuk laki-laki dan juga digunakan untuk perempuan. Man ulaikan nisa'u, dan siapa para perempuan itu? Siapa para perempuan itu? Hunna ummahatut talibatu. Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Mereka ini para ibu dari para pelajar, atau mereka ini para ibu-ibunya siswa, para wali santri, para wali siswa. Mereka itu ibu-ibunya siswa. Ibu-ibunya para siswi. Ibu-ibu dari para siswi. Mereka ini ibu-ibu dari para siswi. Aba'ut tullabi indal mudiri. Para bapaknya pelajar. Para bapaknya pelajar-pelajar indal mudiri. Berada di menghadap mudir atau menghadap pimpinan. Aba jamak dari kata abun. Tullab jamak dari kata talibun. Aba'ut tullabi, bapak-bapaknya para pelajar, indal mudiri, bersama pimpinan. Ula'ikan nisa'u khalatuka ya Maryamu. Ula'ikan nisa'u khalatuka ya Maryamu. Ulaika. Artinya apakah? Ulaika itu. An-nisa, perempuan-perempuan. Apakah para perempuan itu khalatuka, bibimu wahai Maryam? Apakah para perempuan itu bibimu wahai Maryam? Jawabannya la, hunna ammati. Tidak, mereka itu bibiku dari pihak bapak. Jadi bedanya khalatun dan ammatun. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau khalatun itu bibi dari pihak ibu, kalau ammatun bibi dari pihak bapak. Khalatun itu jamak dari kata khalatun. Ammatun jamak dari kata
ammatun. Jamak dari kata ammatun yang berarti bibi dari pihak bapak. Kalau khalatun, khalatun. Mufradnya khalatun itu bibi dari pihak ibu. La hunna ammati. Bukan, mereka bibi-bibiku dari pihak bapak. Haula'i atibba'u wa ulaikal muhandisuna. Mereka ini para dokter, para bapak dokter. Wa ulaikal muhandisuna, dan mereka itu para insinyur. Muhandisuna para insinyur. Insinyur muhandisun, jamaknya muhandisuna. Haula'ir rijalul fuqara'u wa ulaikal aghniya'u. Para pria ini miskin dan para pria itu kaya. Dan para pria itu kaya. Haula'ir rijalul fuqara'u, para pria ini miskin, wa ulaika aghniya'u, dan para pria itu kaya. Ulaika tullabu dhi'afun. Ulaika tullabu dhi'afun. Ulaika jamak dari kata zalika. Ulaika tullabu, para pelajar itu dhi'afun, lemah. Dhi'afun jamak dari kata dha'ifun. Ulaika tullabu dhi'afun, para pelajar itu lemah. Man ulaikar rijalu, man ulaikar rijalu, siapa para pria itu? Siapa para pria itu? Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Wuzara'u jamak dari kata, mufradnya katanya wazirun, artinya menteri. Wazirun artinya menteri, wuzara para menteri. Hum wuzara'u, mereka ini para menteri. Man ulaikar rijalu, siapa para pria itu? Hum wuzara'u, mereka ini para menteri. Mereka ini para menteri. Baik. Barakallahu fikum. Saya ulangi sekali lagi. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Mereka ini saudara-saudaraku dan mereka itu sahabat-sahabatku. Man ulaikar rijalut tiwalu, siapa para pria yang tinggi itu? Hum atibba'un min Amerika. Mereka ini para dokter dari Amerika. Man ulaikan nisa'u, siapa para wanita itu? Hunna ummahatut talibat. Mereka ini ibu-ibu para siswi. Aba'ut tullabi indal mudiri. Bapak-bapak para siswa menghadap pimpinan. Aulaikan nisa'u khalatuka ya Maryam. Apakah para wanita itu bibi-bibimu dari pihak ibu wahai Maryam? La hunna ammati. Bukan, mereka ini bibiku dari pihak bapak. Haula'i atibba'un wa ulaikal muhandisuna. Mereka ini para dokter dan mereka itu para insinyur. Haula'ir rijalul fuqara, mereka ini para pria yang miskin. Wa ulaika aghnia, dan mereka itu para pria yang kaya. Ulaika tullabu dhi'afun, mereka ini para pelajar yang lemah. Man ulaikar rijalu, siapa para pria itu? Hum wuzara'u, mereka ini para menteri. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga bisa difahami dengan seksama. Dari Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, kami persilahkan.
Baik, silakan Pak Sutrisno. Itu tadi yang Minar Riyadh itu kan tadi diartikan kota Riyadh kan. Betul. Terus membedakannya dengan taman gimana Tat? Artinya taman gitu. Misalkan kan ada Riyadus Sholihin, taman diartikan taman orang soleh gitu Tat. Baik, barakallahu fikum. Riyadh itu kata Riyadhah. Riyadus Sholihin, tamannya para orang soleh. Kenapa? Dan ini Riyadh yang di sini adalah kota Riyadh. Bagaimana kata Riyadh? Kata kota Riyadh dan Riyadh orang taman. Tentunya yang pertama adalah bagaimana membedakan adalah dari konteksnya. Konteksnya. Dan taman biasanya bukan menggunakan kata Riyadh. Mungkin kalau untuk Riyadhus Sholihin, ya itu menggunakan Riyadh. Namun jarang digunakan kata Riyadh untuk kata taman. Untuk di kata-kata yang kita pelajari ini. Jadi mungkin lebih jelasnya bisa dibuka di kamus. Kata kalimatnya pun sedikit berbeda. Sedikit berbeda ataupun konteksnya. Yang paling utama adalah bagaimana kita memahami dari konteksnya. Saya kira itu. Jadi dari konteksnya kita bisa membedakan antara kata Riyadh dan Riyadhus Sholihin yang Bapak maksud. Ya, syukran Tat. Afwan, jazakumullah khairan. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kami persilahkan. Ana Ustadz, Baik, silakan. duyufun itu untuk laki-laki aja Ustadz. Kalau perempuan apa? Nggak tahu, sepikir Ana itu sama untuk laki-laki dan perempuan. Tahu Ana juga sama. Coba nanti kita lihat lagi. Zuyufun. Kan kalau zoifun dan zoifatun. Karena zoifun jamaknya apa? Zuyufun. Ada nggak zoifatun? Kalau Nggak tamu nemu, Ustadz. perempuan apa? Ada? Zoifatun. Nanti kita lihat lagi. Ana lupa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi insya Allah. Kalau zoifun, zoyufun itu untuk laki-laki. Maka nanti zoifatun jamaknya sama atau tidak nanti kita bahas lagi karena Ana pun lupa apakah sama atau tidak. Karena tadi Ana nomor 8 itu Ana isi huna soalnya. Terus yang nomor 7 Ustadz, berarti yang min baitika ya Ustadz, berarti bait itu tetap masuk di huruf jarnya Ustadz. Betul. Jadi kasroh. Soalnya Min baitika. rasanya belum pernah bersambung sama kata ganti ka atau ki ujungnya. Jadi tetap kasroh. Yang dikasrohkan adalah isimnya bukan zomirnya. Karena zomir itu tidak akan berubah harokatnya. Kalau dia berubah harokatnya nanti akan beda maknanya. Jadi yang diganti adalah isim yang jatuh setelahnya. Sedangkan isim yang jatuh setelah min itu bukan kafnya, namun baitunnya. Jadi yang kita kasrohkan adalah baitunnya. Min baitika. Min baitika. Baik. Nah, Ustaz, tadi kita jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khair. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan atau mungkin disampaikan? Dan sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian bahwasanya insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang adalah pertemuan terakhir sebelum kita liburan. Untuk bulan Ramadan dan juga liburan Syawal, Idul Fitri. Dan insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab berikutnya, di pelajaran yang ke-14
setelah Lebaran insyaallah ta'ala. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan dan membahas ulang dari kata tunjuk jauh yang kita bahas tadi, yang kita baca tadi. Baik, barakallahu fikum. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri saja. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti ketika murojaah mendapatkan ganjalan ataupun mendapatkan kesusahan atau yang belum paham, bisa langsung ditanyakan di grup. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau kita bahas langsung di grup tersebut insyaallah ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.